Oke, week 7 sesi kedua ini kita bakal latihan untuk form validation ya. Kita udah sempat bahas kemarin tentang React Form Validation. Intinya itu ini kan untuk ngevalidasi. Yang pertama itu kita validasi eh, untuk make sure semua data mandatory diisi, atau kemudian yang berikutnya yang lebih advance lagi, eh, kita ngevalidasi bahwa data yang dimasukkan itu harus format yang benar dan value-nya udah sesuai seperti itu. Oke. Nah, jadi oke, nah itu kan di grup udah di-share ya. Itu ada format lah, format form buat start. Nah, ini itu nanti bisa di pull atau di clone aja yang di grup, sekaligus nanti untuk bisa diikutin untuk next project-nya. Itu karena udah diinstal. Yang pertama itu React Bootstrap, terus ini sih yang paling penting, dependencies-nya ini. Ini udah ada bubble Sline-nya juga udah ada di sini semua. Jadi kita nanti ngedevelop suatu aplikasi kita nih, contohnya ya. Nih, kalau dia formatnya nggak sesuai gini, begitu kita save, nah dia udah otomatis memperbaiki. Jadi kita nggak perlu lagi harus manual-manual buat gini. Misalnya sebelumnya gini ya, berantakan. Terus ini di sini gitu. Nah, kalau mengikuti project ini, nanti ketika tiap di save, dia otomatis di fixing seperti itu. Nah, balik lagi ke project yang mau kita coba ini. Nah, di project ini udah dibuat suatu form ya, mini form aja sih sebenarnya. Nanti user mengisi nama lengkap, alamat email, umur, terus nanti ada di paling terakhir untuk actionnya itu daftar nih. Oke. Nah, ini kan kita ada 3 input. Ini juga udah dibuatin untuk state-nya kita buat langsung satu state aja, tipenya objek nih, objek. Isinya baru masing-masing input ini. Ada full name, nanti di sini ada email untuk ini, terus ada age untuk ini atau umur kan. Nah, daripada kita buat satu-satu state-nya, mending kita kelompokkan aja. Ini apa ya? Form apa? Oh, ini kayaknya ini kan form registration ya. Jadi kita buat aja nama state-nya registration form seperti itu. Terus, nah, habis habis itu kan kita kasih dulu value-nya nanti ke sini untuk uh, nama lengkap atau full name, terus email nanti value-nya untuk di sini nih value
Kalau value dari input email ini nanti ambil dari uh, key email dari state uh, registration form. Sama juga kayak umur. Sorry, ini umur. It's kita hapus lagi. Oke, lanjut lagi. Nah, kita udah ada form gini kan, form ini. Misalnya ekspektasinya ketika dia klik submit, nih, submit, nih submit berarti dia, sorry, kalau dia klik button daftar ini berarti dia submit kan, karena dia dibungkus dalam form, berarti dia bakal lari nanti ke nih form, terus lari ke on submit. Jadi ini yang akan dieksekusi seperti itu. Nih. Atau misalnya kita coba buat ya. Hmm, kita buat satu function misalnya regis new account. Register new account ini nanti di hit ketika button daftar ini diklik. Nah ini ya ekspektasinya. Oke, nah kita kan kemarin udah bahas ini ya, form validation ya. Ada dua, ada basic dan data format. Basic kita harus ngecek dulu nih, ada nggak uh, data yang mandatory. Ini kita define dulu, misalnya nama ini mandatory, terus email mandatory. Kalau umur nggak usah kita anggap ya, seperti ini ya. Oke, kemudian, nah kita kan kemarin udah belajar ini ya, ada library untuk uh, React Hook, sorry, library untuk validasi di Node.js. Dan dalam hal ini kan kita karena front end berarti di React.js. Jadi kita coba nanti pakai Joy ya. Oke. Di sini sebelumnya udah diinstal Joy. Nih udah diinstal. Jadi di sini kita tinggal import aja di komponen kita ini, di mana form kita berada. Oke, terus ini langsung aja Joy. Oke. Tadi kan desainnya kan ketika button daftar diklik, berarti dia karena dia submit, dia bakal lari ke form ini, form, dan memanggil atribut on submit. Nah di on submit ini dia langsung ke sini nih, regis regis ini typo ya, register new account. Kalau kita langsung seperti ini kan jadinya nggak ada validasi ya. Oke, berarti
kita buat satu function untuk ngevalidasi. Misalnya const validate form with joy ya, karena kita pakai joy ya, biar kita bedain. Soalnya nggak perlu dibuat sampai nama library-nya, tapi biar kita tahu aja ini validasinya pakai apa, seperti itu. Oke, ini sini. Nah, jadi nanti kita bungkus dia di try aja. Kita buat returnnya misalnya result false, inisialnya false. Jadi nanti ketika function ini dipanggil, returnnya itu boolean antara true atau false. Kalau true berarti validasinya berhasil lewat, kalau false berarti validasinya ada yang gagal, seperti itu ya. Kemudian, nah sampai ini aja dulu. Berarti di function yang sebenarnya realnya ini kan biasanya kalau udah terintegrasi dengan backend kan ngehit backend ya. Cuman kita kan belum ada integrasi backend dulu. Jadi sebelum kita anggap integrasi ke backend ya di sini. Sebelum kita langsung hit backend kita, terlebih dahulu kita harus melakukan validasi dulu. Nah, ini kan kita udah buat function validation. Kebetulan ini kita buat return-nya itu boolean. Kalau nggak true nanti false. Nanti logiknya kita tambahin. Kita tambah aja dulu sini misalnya if return dari ini true, berarti hit function hit ini dilakukanlah eksekusi atau apa logiknya gitu. Nah, kalau false berarti kita buat apa misalnya basic, kita buat aja dulu data tidak sesuai, kita anggap begini ya, kita generalisasi dulu. Oke. Nah, di sini kan function validation kita kan masih pure ya, masih bersih nih. Nah, baru kita kerjain uh, pengecekannya itu nanti di sini nih. Jadi kalau di Joy kan tinggal kita buat scam-nya nih. Kita buat dulu scam joy.object .key. Nah, terus state kita apa aja? State kita kan ada full name, kita kosongin aja dulu. Ada email, ini kosong dulu. Ada age, ini kita kosongin dulu. Oke. Ini kan udah jadi ya. Tinggal kita tentuin nih rule-nya. Untuk full name ini rule-nya seperti apa? Misalnya kita buat dia harus string ya. Terus dia require harus diisi nih. Kita anggap itu dulu ya. Masuk lagi nih ke email. Oke. Email ini nanti rule-nya itu dia harus string. Ini string terus dia harus email nih. Terus dia require. Kemudian untuk age dia number, umur kan biasanya number, terus oke dia optional aja nih, nggak diisi juga nggak masalah seperti itu. Oke, nah ini kita udah buatin skemanya, nanti pengecekannya gimana. Jadi kalau ngebaca ini kan oke, skema ini nanti bakal ngecek, yang dicek itu objek, harus objek. Oke, karena kan state kita kan objek nih.
Habis itu setelah dia udah dicek objek, oke udah benar, baru nanti masuk ke dalamnya key-nya yang bakal divalidasi. Key-nya itu nanti harus terdiri dari full name, email, dan value dengan rule validasinya ini nih. Untuk full name harus string dan require email dan seterusnya gitu. Setelah skemanya udah kita buat, tinggal atau kita log dulu ya biar kita lihat gimana sih return dari uh, return dari Joy ini ya, hasil kita ngevalidasi. Setelah kita udah buat skemanya, terus kita pakai function validate dari Joy. Yang kita validate apa nih? Kalau kita lihat kan yang kita validate itu value gitu. Kita mau mencoba ngevalidasi value ini. Oke, kita save. Oke, kita coba klik daftar. Ketika diklik daftar kan dia udah langsung ke sini ya, tapi harus ngevalidasi dulu. Kita coba daftar. Nah, data tidak sesuai. Stray Kids. Ke sini. Dia nggak masuk ini ya. Oke, dia masuk. Kita coba cek apakah dia ada error, makanya dia nggak sempat ke validate-nya ini. Nah, ya dia error ya. Kalau di sini start validation, kita coba ya. Error built-in disable. Joy string email. Nah, oke, berhasil ya. Oke, kayaknya ada yang perlu ditambah di sini nih. Kita coba lagi. Kita ini kan udah ngeprint ya. Ketika dia divalidasi, respon dari scam.validate apa? Kita coba. Ketika dia klik daftar, nah dia returnnya itu nih error. Full name is not allowed to be empty. Oke, itu kalau dia error ya, kalau nggak diisi. Misalnya kita coba isi. Ini kan ketika kita isi pertama ya, kita coba ketika ini udah diisi berarti harusnya udah sesuai kondisi nih ya. Kita coba daftar.
Nah, dia kena lagi. Oke, dia nggak kena ya. Kalau kita lihat nih perbedaannya. Kalau dia udah sesuai, dia cuma mengirimkan value. Kalau dia error, dia mengirimkan juga error nih. Oke, oke. Polanya dapat ya. Berarti kita tinggal buat gini aja. If oke, sorry. Kita simpan aja dia di suatu variabel. Misalnya validation sama dengan di respon dari return dari ini validate ini. Tadi kan kalau nggak error berarti kalau kalau dia sukses cuma ngirim value. Kalau dia error dia pasti ngirim error gini. Jadi di sini kita tinggal cek aja if validation dot error. Kalau si validation ini ada errornya, ngapain? Kalau nggak ada errornya, uh, else dia ngapain? Kalau nggak ada dia nggak ngirim error berarti result kita true ya. Berarti bisa lanjut ya. Nah, kita coba. Kita klik daftar. Nah, berhasil mendaftarkan akun baru. Karena dia nggak ngirim error nih. Kalau kita coba hapus, ini harusnya dia string dan require harus diisi. Kita kirim, nah data tidak sesuai. Oke ya. Ini validasi kita udah berhasil, validasi simpelnya. Jadi kita nggak capek-capek lagi nih. Misalnya ini kita hide dulu ini, kita nggak ada. Jadi kita nggak capek harus ngecek if registration form full name tidak sama dengan misalnya sama dengan kosong atau registration full name sama dengan null atau apa seperti itu. Nah, kita nggak perlu capek harus ngedefine satu-satu kan. Jadi kita tinggal pakai library joy aja. Gitu. Atau ini bisa juga kita buat lebih advance lagi. Nah, misalnya kan ini kita buat misalnya kita buat aja misalnya nah kalau gini kan sukses ya. Terus misalnya user buat nambah gini nih. Nah, ini berhasil ya. Padahal kan kalau yang awam kan nama kan cuma hanya ada ini kan alfabet ya, nggak ada number bahkan spesial karakter kan nggak ada kan. Nah itu juga bisa kita tambahi validasinya. Kita coba alfabet, ada nggak alfabet? Alphanum. Kalau ini kan alphanum harusnya kombinasi dari alfabet dan number. Cuman kan kita nggak menerima number ya. Kita coba. Ada nggak ini ya? Alpha. Nah, di sini dia nggak menyediakan khusus alfabet ya. Kalau kita lihat allow alphanum, coba kalau kita pakai alphanum, nah ini masih error.
masih error ya, karena ada selain alfabet dan number ya. Kalau kita hapus slashnya ini, hashtagnya itu kita coba. Oke, dia tidak sesuai. Kalau kita hapus ini, dia masih tidak sesuai. Kita hapus, tidak sesuai. Kalau ini, nah ini dia berhasil karena dia ngeceknya itu eh semuanya itu harus, kalau kita buat ini, coba kita buat ini. Ini masih berhasil ya, berarti sama ya. Alphanum, jadi dia hanya menerima alfabet dan number, tapi yang lain nggak akan diterima, karakter yang lain, termasuk spasi kan nih. Kalau seperti ini sukses nih, berhasil. Tapi kalau ada spasi, nah dia gagal ya. Oke, berarti kalau kita pakai ini, berarti kurang tepat ya untuk full name ya. Kecuali kita coba lihat breakdown ada nggak. Nah ini nggak ada option. Oke, berarti ini kita nggak bisa pakai. Terus kita coba cari di Google aja. Nanti kita tambahin di regex saja. Kita coba cari regex for full name. Oke, kayaknya ini cocok nih. Kalau dia misalnya Subagio. Nah, dia berhasil kalau dia ada angka. Nah, ini gagal ya. Yang dia track ini. Oke, ini kita coba pakai dulu. Regex full name. Nah ya, kita coba yang tadi aja dulu, yang ini. Kita bisa pakai, tinggal buat .regex, terus rule dari regexnya seperti apa. Nah ini ada error. Oke, kita coba pakai rule ini. Tidak sesuai. Masih tidak sesuai ya. Nah ini berarti rule-nya kurang tepat untuk regex kita. Kita coba cari yang lain. Data tidak sesuai. Ini masih gagal ya. Pattern option. Allow alphabet and
space. Nah, yang kita terima itu alfabet dan spasi aja. Kita coba lihat. Nah, ini berhasil. Kalau kita buat nah, ini berhasil juga. Kalau kita tambahin huruf angka, nah ini gagal ya. Data tidak sesuai. Oke, atau ya ini berhasil ya regex kita. Jadi yang diterima itu hanya kalau ngebaca ini kan dari awal string yang diterima itu hanya huruf huruf saja, huruf kecil atau huruf besar A sampai Z. Terus menerima juga spasi ini space. Terus sampai seterusnya harus ini kombinasi ketiga ini bintang dan diakhiri juga dengan kombinasi ketiga ini huruf besar, huruf kecil atau spasi seperti itu. Ini kan berhasil ya. Kalau ada special karakter dan number ya gagal ya. Oke, nah validasi kita berhasil. Nah, praktis ya. Cuma buatin skemanya, terus kalau ada kebutuhan tinggal tambahin di sini. Nah, misalnya umurnya kita misalnya kan web kita ini diperuntukkan untuk usia 17 tahun ke atas gitu. Terus ada user yang nambahin 16. Nah, kalau ini 16 kita coba. Nah, kalau ini kan berhasil ya. Nah, di sini juga untuk number kita bisa tambahin nih. Minimal berapa value-nya? Kita buat misalnya minimal 17. Jadi ketika ini diklik, nah ini gagal. Kenapa? Kita coba print di sini. Print. Nah ini nih, age must be greater than or equal to 17 kan nih, karena kita udah buat nih minimumnya. Gitu. Cukup praktis ini. Kalau mau lihat fitur-fitur apa lagi, misalnya max-nya berapa, kita bisa misalnya maksimal umur yang kesini harus 30. Nah, kalau ini gagal, 16 juga gagal karena kan range-nya harus 17 sampai 30. Kalau kita buat 31, nah dia gagal juga kan. Nah, ini baru dia berhasil seperti itu. Nah, jadinya kan ini kalau ada validasi gini kan dari segi UI bagus, user tahu nih. Tapi ini kan kita belum tampilin ya. Tapi after ini kita coba tampilin errornya apa aja gitu. Tapi dari sini kan kita udah tahu nih. Kita udah ngejagain jangan sampai data yang dikirim ke backend data kotor gitu. Takutnya misalnya di backend validasinya kurang gitu. Akhirnya semua masuk langsung di store ke database. Nah, jadi lebih baik di front end juga dijagain untuk validasinya, di back end juga dijagain seperti itu. Jadi double check. Oke, sampai sini kan kita udah melakukan validasi lah ya. Terus, nah kita coba tampilin nih sesuai dengan teori ini kan untuk komponen dari suatu form itu harus ada strukturnya. Ini strukturnya kita udah buat. Kita bungkus dia dulu di dalam komponen. Terus
masing-masing nanti kita bungkus dia di form group. Terus posisinya nanti habis label ada inputnya form control, habis form control nanti ada feedbacknya gitu. Kita lihat input ada, oke, input udah ada, form control, field labels ada, ini for form.label udah ada, action button juga udah ada. Ini action button di sini. Feedback juga udah ada. Ini kan cuman feedback kita ini kan belum ini ya, belum berjalan ya. Ini kalau kita lihat di sini kan belum berfungsi ya. Kita coba cek untuk nge-trigger feedback dari React Bootstrap seperti apa. Kita cek. Nah, ini ada require ya. Sorry. Ini kalau kita coba require dulu. Nah, dia cuma ini ya, menampilkan pop-up seperti ini ya. Sorry, tooltip ya. Form control feedback kita ini belum muncul nih, full name harus diisi. Oke, kita coba cek dia bungkusnya seperti apa. Form type default value. Yang city, kita lihat city call md type text. Oke. Nah, ini nih type-nya invalid. Jadi ketika invalid baru dia muncul. Ini kan nggak muncul ya hide ya, karena type-nya itu belum invalid ya. Coba kita tambahin di sini type invalid. Kalau valid ini masih belum berfungsi. Kita coba cek lagi apa yang kurang dari form feedback kita. Please provide a valid city. Kita cek nih. Kita lihat form group, dia dibungkus dulu pakai form group. Kita cek ke sini, oke, form group, terus habis itu label, oke, ada label, ada form control, ada text placeholder, oke, aman, require, terus habis itu baru langsung form feedback ya, form control feedback, oke. Coba ini kalau kita buat 0 ya. Coba matiin untuk validasinya.
require. Nah, ini belum muncul ya. Kita coba cek feedback type. Type-nya invalid. Is valid. Kita coba ini false. Valid. Validnya false. Valid. Ini nggak false ya. Kita cek lagi nih. Form control type. Username require. Oh, is invalid. Terus di sini type invalid. Oke, berarti yang perlu kita isi itu is invalid dan type-nya. Kalau kita cuma mengisi ini aja invalid, type-nya invalid atau valid, nah dia nggak muncul ya. Jadi kita harus tahu nih uh, formnya ini invalid nggak. Kalau kita buat false, false nih, nah ini nggak muncul ya. Tapi kalau kita buat true,
Nah, dia muncul ya. Oke. Berarti kalau seperti ini kita harus buatin satu state lagi untuk menampung uh, menampung apakah si form itu statusnya seperti apa saat ini gitu. Oke, misalnya kita tambahin lagi nih, sama aja kita buat di sini satu state, kita copy aja nih satu state-nya ini kita buat hmm, registration form validation. Oke, terus ini kita buat true, true, true. Sorry, kita buat false aja ya. Ini false, false, false. Tujuannya nanti untuk ngebaca ini nih biar lebih dinamis berdasarkan uh, state masing-masing. Untuk full name berarti ambil value-nya itu dari registration form validation untuk bagian ini. Oke. Terus nah ini kan hasilnya kan kalau dia false berarti dia nggak invalid. Berarti ini kita harus buat kondisi lagi nih di sini. If nih supaya ininya muncul ya dan hilang, jadi kita buat bocor kayaknya. Nah, coba dulu nih seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian email. Ini is validasinya true atau false nanti tergantung dari state registration form validation kita, tapi bagian yang email. Terus ke bawah yang terakhir ini kita pakai edge. Oke. Jadi kalau kita buat ini itu nah form validasinya muncul semua ya. Oke, muncul email harus diisi. Oke, ini muncul ya karena kita udah buat dia false tadi ya. Kalau kita buat masuk sini, kenapa ini formnya muncul? Karena kan balik lagi ke sini, karena kita udah set ya is invalid, dia tanya nih apakah form ini invalid. Kita buat ambil nanti dari value uh, state kita dari registration form validation, key-nya uh, full name inisialnya kan true ya, jadi dia cek apakah invalid. Karena dia true ya, ya invalid benar, makanya feedbacknya ini jadinya muncul seperti itu. Jadi karena kan inisialnya pertama kali kan kita pengen supaya uh, apa namanya, supaya jangan dulu lah langsung ditampilin errornya gitu. Jadi makanya kita buat false dulu di awal. Nah, oke.
Oke. Kemudian, nah ini kan udah kita buat ya. Jadi kita hapus aja nih yang seperti ini biar nanti validasinya lewat function validation kita aja ini ya. Validate form with joy ya. Kita coba lagi nih. Kita pengen nanti dia mengubah state dari validasi kita ini. Jadi state mana nih yang error seperti itu. Kita coba simpan. Oke, full name must be string. Kalau kita ini kan kita print ya. Validation error. Oke, berarti kalau kita mau masuk ke dalam berarti kita tinggal misalnya error karena ini kan objek ya. Error habis itu masuk ke details ya. Details ini bentuknya array ya ini. Details ini bentuknya kita coba print sampai ini dulu details. Oke, dapat nih detailsnya. Terus kita pengen nih, ini kan udah dikirim nih spesifik petnya. Berarti kita ini kan satu array ya. Kita looping aja nih. Kalau dia ngirim error kan pastinya ngirim details ini ya. Kita tinggal map. Kita mau cek nih. Kita coba print si E-nya, berarti isi dari detailsnya apa aja, karena kan tadi array ya. Kita coba. Oke, ketika dia ngeprint si E ini, berarti ngeprint isi dari details yang dia print itu ini. Oke, berarti kita bisa masuk ke e.context ya. e.context terus .key. Kita coba. Oke, nah langsung dapat nih yang error si full name nih kan. Oke, berarti tinggal kita set aja nih validasi kita. Misalnya registration, isi value sebelumnya di copy aja, tapi yang diubah itu si key ini nih. Untuk kondisi ini kan si full name ya, kita ubah dia jadi true. Oke, coba. Nah, kena ya. Dia di-trigger karena waktu dia ngecek, yang dapat dari hasil validasi kita yang error itu si full name nih. Jadi ketika ada error, kita coba looping detail dari errornya, dapat nih full name yang error. Makanya kita ubah
value dari full name sorry, value dari validasi full name kita jadi true, berarti dianggap dia invalid kan. Nih, di sini is invalid. Kalau invalidnya true berarti diaktifin nih feedbacknya jadi merah. Kita ubah dia jadi true kapan? Kita ubah dia jadi true ketika divalidasi tadi kan di sini. Gitu. Terus misalnya kalau udah diisi, nah ini tetap muncul kan validasinya. Kita pengen ketika ini udah diisi gitu, kita harapannya feedbacknya ini jadi hilang kan. Nah, itu bisa kita buat di sini aja nih. Jadi ketika udah dilakukan update state, ini kan on handle change, selain dia mengubah state dari registration form, kita juga mengubah state dari registration form kita copy dulu yang udah ada, terus tinggal kita ubah nih targetnya, misalnya ini jadi false, kita balikin lagi dia, nih hilang kan, daftar, nah dia kena ya. Oke, nah kita ganti aja, jangan pakai alert Windows, ini kita pakai alert ini aja. Kita buat di sini. Berhasil didaftarkan. Ini variannya sukses. Nah, oke, berarti kita tambah lagi di sini untuk step baru. Kita buat misalnya final status. Final statusnya kita buat false. Terus kita buat satu lagi state baru. Is submit. Buat ini false. Oke. Ini tujuannya buat apa? Is submit ini nanti untuk kita mengetahui apakah udah diklik daftar, terus final status kita untuk mengubah ini aja sih nanti. Kalau statusnya true, final statusnya true berarti berhasil, nanti responnya kita ubah jadi berhasil didaftarkan. Kalau dia false berarti gagal didaftarkan, seperti itu ya. Kita pakai ini dulu. Kalau is submitnya true berarti alert kita height-nya ini, kalau is submitnya true, height-nya jadi false ya, berarti nggak usah di hide. Tapi kalau dia false berarti hilang ya. Jadi cara ngebacanya itu alertnya ini di hide ketika kapan? Kalau di hide kan berarti value-nya harus true ya, berarti ketika si is submit-nya ini false. Jadi true. Kalau is submit-nya true,
Jadi nggak akan di hide, ditampilin nih di sini. Oke, terus tinggal kita masuk ke bagian sini nih. Jadi ketika dia ngehit ini berarti udah diklik submit kan. Terus kita coba validasi. Nah, dia kena ke sini, kita handle kondisi gagal dulu ya. Ketika kondisinya gagal berarti set final status menjadi false. Terus set is submit jadi true. Nah, coba save. Nah, ini udah berhasil, cuman statusnya kan kita belum ini ya, belum ubah tadi ya. Dan ini juga warnanya masih sama. Kita tadi kan udah ada status ya. Nah, ini respon statusnya ini bisa kita buat custom. Kita cek dulu nih. Final statusnya true nggak? Kalau true berarti berhasil didaftarkan. Kalau false apa? Berarti kita buat gagal. Silahkan cek data Anda. Gitu ya. Nah, ini ya. Udah sesuai, cuman warnanya masih gagal. Nah, kita tambahin aja di sini logic di variannya. Ketika is final statusnya true, berarti warnanya pakai sukses. Ketika false, berarti warnanya dangerous ya. Sorry, ini tanya. Nah, berhasil ya nih. Kita isi, kita klik. Nah, ini gagal ya. Kita ulang lagi dari awal. Kita klik daftar. Nah, alertnya muncul karena udah dilakukan validasi, ternyata datanya gagal. Datanya ada yang kena validasi ya, validasi error kita, makanya alertnya muncul. Oke, untuk yang data gagal kan kita udah handle ya. Sekarang tinggal data yang lolos dari validasi. Berarti ini sama aja. Tinggal pakai ini aja nih. Kalau dia sukses validasi kan berarti final statusnya kita buat misalnya true ya. Nih true. Nah, ini kita bisa lihat nih ada yang redundant ya. Set is submit ini sama kan. Nah, ini kita bisa simplify, kita pakai satu aja, berarti kita buat dia di paling luar biar code kita nggak redundant seperti itu. Klik. Nah, ini gagal karena kan kena di validasi ini ya, validasi maksimal tadi ya. Maksimal kan tadi kita set range-nya 17 sampai 30 kan. Kalau kita buat 23, nah ini jadi berhasil. Seperti itu. Terus kalau kita coba hapus ini, nah validasinya lebih dinamis plus alertnya juga dinamis seperti itu. Terus kita coba cek ya. Kalau Joy ini kan tadi ini ya, dia ngecek satu, dia langsung stop ya. Kita coba cek di source-nya. Joy full Joy validate full.
Nah ini kan kalau default Joy kan dia returnnya cuma satu error nih. Jadi kita bisa tambahin nih option abort early jadi false. Maksudnya ketika kalau default Joy kan ketika ada error dia langsung di abort, di stop validasinya. Nah ini kita bisa tambah nih biar semua dicek dulu. Nih di optionnya ini ya. Kalau ini kan kita coba cek ya. Kalau kita klik daftar, nah ini kan yang kena cuma satu ya, full name ya. Padahal email gagal validasi, umur juga gagal validasi kan. Cuman karena by default Joy cuma eh, ketika nemu satu error dia langsung di abort atau di stop pengecekannya. Jadi kita bisa tambahin nih di Joy kita ini kan nih ya validate value-nya. Nah di option kita bisa tambahin nih di option. Berarti validate ini value kita buat koma optionnya di sini. Nah, abort early-nya ini kita false-in. Jadi ketika terjadi error jangan langsung di abort. Oke, kita buat jadi false. Kita coba ulang lagi. Kita daftar. Nah, dia oke, dia jadinya yang terakhir ya. Kita balik lagi. Tapi so far ini udah berhasil ya. Dia udah kalau kita buat ini kita hapus lagi ini tadi. Kalau kita hapus ini kita coba validasi. Yang muncul kan cuma full name nih. Tapi kalau kita buat abort early-nya jadi false ketika kita coba validasi lagi, yang kena validasi semua ya. Oke, berarti yang perlu kita perbaiki itu di sini ya. Jadi kita bisa tampung nih di sini. Let new validation, let new validation status kita buat array kosong dulu. Gini. Jadi ketika dia di looping kita buat tampung dulu gitu. Kita tampung dulu dia di satu di sini, baru nanti terakhir tinggal kita set. Nah kita coba. Nah berhasil ya nih. Jadi kita mengubah state-nya terakhir, kita tampung dulu nih siapa aja nih yang kena error. Ini kan ada yang kena error full name, email, age. Ketika udah disimpan di sini, baru nanti terakhir tinggal kita ubah state kita, set state, copy dulu yang existing, terus copy yang baru ini. Gitu. Nih validasi kita berhasil. Jadi kita buat gini, udah berhasil ya. Nih. Ini, nah ini gagal umur harus diisi. Kita buat 28. Nah, baru berhasil ya. Dengan melakukan validasi yang harusnya cukup singkat ini dan lebih rapih tanpa harus effort kita ngedefine satu-satu if full name ini nih. Jadi kita hanya untuk tinggal buat satu rule-nya aja
udah ngevalidasi full untuk form kita. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan terkait ini? Terkait form validasinya? Scroll dikit aja. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan terkait implementasi form validation menggunakan library Joy. Belum mas, ya harus nyoba. Oke, ya benar sih harus nyoba. Jadi eh, kemarin kan kita udah kemarin itu kan kita udah buatin ini ya. Nih ada 3 ya ini. Ada Joy, ada React Hook Form, dan Yup ya ini Yup. Nah, hmm, cari di internet deh. Form website. Nah ini aja nih tugasnya nih. Sebentar lah ini sebenarnya. Langsung kita ke sini. Klik setuju. Create. Validation. Terus eh, template-nya seperti ini. Nah ini aja lah nggak apa-apa. Dikit aja nih. Ada first name, last name, email address, uh, phone number ya. Keterangannya itu pertama uh, akan clone repo ini untuk source referensi ya. Untuk referensi terus buat form seperti pada gambar di bawah. Terus implementasikan
validasi. Yang pertama itu dengan rule. Yang pertama itu tadi first name ya, first name ini harus huruf, terus boleh spasi, minimal 5 karakter. Itu untuk yang first name. Untuk last name sama juga. Terus tadi apa lagi? Oh, email ya. Email itu harus huruf, format spasi, terus yang terakhir untuk font. Untuk font itu harus diawali dengan 08 dan harus berupa angka minimal 8 dan maksimal 15. Due date-nya itu hari Senin jam 12 malam. Nyoba dulu kalau gagal. Simple sih ini, tinggal di clone aja itu, ubah dikit langsung 5 menit langsung jadi sih itu. Yang penting konsepnya paham dulu, terus terbiasa dengan regex, karena di front ini harus terbiasa dengan regex. Begitu. Tinggal besok. Ini kita stop dulu ya.